kebijakan makrobudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran sebagai berikut. Pertama, kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kenaikan BI rate serta meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko global untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, peningkatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder apabila diperlukan. Nomor 3, penguatan strategi transaksi term repo, SBN, dan swap falas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Keempat, penguatan strategi operasi moneter yang pro market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter termasuk optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI). Kelima, penguatan implementasi kebijakan makrobudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas keuangan dengan yang pertama, memperkuat kebijakan insentif likuiditas makrobudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan melalui perluasan cakupan sektor prioritas, yaitu sektor penunjang hilirisasi, konstruksi, dan real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik, gas, air bersih, dan jasa sosial, serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai 1 Juni 2024. Detail dari peningkatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial ini dapat dilihat di lampiran 1 siaran pers ini. Yang kedua, mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makrobudensial RIM pada kisaran 84 sampai dengan 94%, rasio penyangga likuiditas makrobudensial PLM sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%. Yang keenam, pendalaman kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi yang secara rinci dapat dilihat dalam lampiran 2 siaran pers ini. Yang ketujuh, penguatan literasi digital dan manajemen risiko penyelenggara dan masyarakat pengguna sistem pembayaran, termasuk berbagai inovasi yang mendukung inisiatif tersebut guna memperkuat stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memitigasi dampak rambatan memburuknya risiko global. Untuk pengendalian inflasi, koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID. Koordinasi kebijakan moneter dan makrobudensial yang ditempuh Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan
reformasi struktural yang ditempuh pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 yang bertajuk BI rate naik 25 basis point menjadi 6,25%, memperkuat stabilitas dan menjaga pertumbuhan dari dampak rambatan global.